Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putrianti dengan NPM 235 1551658, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, dari kelas Inovasi dan Teknologi Administrasi, Ruang 03, dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila, SIPMA. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Mardiasmo pada tahun 2004 menjelaskan bahwa good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Bank Dunia yang dikutip Solihin tahun 2017 menyebutkan bahwa good governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selain itu, Bank Dunia juga mensinonimkan bahwa good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain: yang pertama, partisipasi; kedua, aturan hukum; ketiga, transparansi; yang keempat, daya tanggap; yang kelima, berorientasi konsensus; keenam, berkeadilan; ketujuh, efektivitas dan efisiensi; kedelapan, akuntabilitas; dan kesembilan, bervisi strategis. Good governance tidak lepas dari peran tiga aktor kunci. Tiga aktor tersebut antara lain: yang pertama, pemerintah. Dalam good governance, pemerintah berperan dalam menjalankan dan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, serta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, swasta. Pihak swasta juga berkontribusi dalam good governance dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang sehat. Dan yang terakhir, masyarakat sipil. Masyarakat sipil berperan dalam mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas di dalamnya. Effendi pada tahun 2005 mengungkapkan setidaknya terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi permasalahan dan harus diperbaiki dalam penerapan good governance. Antara lain, yang pertama, integritas pelaku pemerintahan; kedua, kondisi politik dalam negeri; ketiga, kondisi ekonomi masyarakat; keempat, kondisi sosial masyarakat; dan terakhir, sistem hukum. Bluch dalam Satnikar dan Veronica pada tahun 2013 menjelaskan bahwa inovasi terdiri dari perubahan baru dan signifikan untuk jasa dan barang, proses operasional, metode organisasi, atau cara organisasi berkomunikasi dengan pengguna. Inovasi dalam sektor publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial seperti mengatasi permasalahan, kesenjangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keamanan publik, lingkungan, dan lain sebagainya. Sektor publik yang inovatif secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan baru, aspek baru, kemudahan pengguna, akses, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis inovasi di dalam sektor publik, antara lain yang pertama, inovasi proses. Di dalam inovasi proses ini terdiri atas proses inovasi administrasi dan proses inovasi teknologi. Peningkatan kualitas kerja baik secara internal ataupun eksternal yang lebih efisien dan sederhana melalui proses kerja organisasi. Kedua, inovasi produk atau jasa. Penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inovasi pemerintahan.
penciptaan bentuk-bentuk baru atau proses baru dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, inovasi konseptual, yaitu perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. Dalam konsep inovasi dalam sektor publik, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat memiliki muara yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan konsep pelayanan publik, maka suatu inovasi seharusnya dapat memberikan nilai tambah sehingga jauh lebih memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.